Nah, ini saya sih cuma mau jelasin simpel aja ya. Biasanya sih masih banyak yang salah di sini. Saya mau ajarin cara sikat gigi. Jadi, menjaga oral hygiene itu penting ya. Jadi menyikat gigi itu waktunya adalah 2 kali sehari. Pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur dengan menggunakan pasta gigi minimal 2 menit ya. Sikat giginya pilih aja yang soft. Ada tulisannya tuh biasanya di apa namanya, di kemasannya itu ada soft, medium, extra soft, boleh pilih yang soft. Extra soft juga oke. Nah, ada juga yang bilang, "Dok, saya sikat gigi kalau nggak kenceng-kenceng tuh kayaknya nggak bersih." Nah, itu salah sih sebenarnya. Jadi, kita tekniknya horizontal, boleh cari di YouTube ya, metode menyikat gigi, metode BAS ya, metode BAS. Jadi dia horizontal, sikat giginya 45 derajat terhadap gusi. Jadi gusinya di pinggir-pinggirnya itu juga kesikat 45 derajat. Tapi gerakannya hanya pelan-pelan aja. Jangan ditekan ya, karena biasanya kalau ditekan atau cara sikat giginya salah, pasien suka ngeluh, kok gigi saya panjang-panjang ya dok, atau gusi saya naik-naik. Itu biasanya cara sikat giginya yang salah gitu, mungkin dia naik turun atau kencang-kencang ya, itu bisa berpengaruh gitu. Nah, terus pokoknya horizontal kecuali di bagian bawah depan dan atas depan itu dia memang vertikal naik turun, itu nanti boleh dilihat di YouTube ya. Nah, setelah sikat gigi, Bapak Ibu disarankan untuk menggunakan dental floss atau benang gigi. Pasti di sini masih jarang ya. Kenapa harus pakai dental floss? Karena itu dia menjaga kebersihan sela-sela gusi juga ya. Jadi gusinya tetap cantik gitu ya. Sampai nanti tua tuh tetap cantik kan dari awal kita sudah menggunakan dental floss. Biasanya suka nggak kejangkau oleh sikat gigi di sela-sela itu. Nah, eh, ada juga beberapa yang suka nyangkut menggunakan tusuk gigi. Nah, saya sih tidak menyarankan pakai tusuk gigi karena justru malah oke awalnya keambil sisa makanannya. Tapi besoknya Bapak Ibu makan itu malah makin dalam. Ya, jadi di sela-sela itu makin banyak karena udah rusak dengan si tusuk gigi tersebut gitu. Jadi makin banyak yang masuk ke dalam, jeblos lah ibaratnya ya gitu. Nah, itu kalau gue sih sudah seperti itu biasanya sudah sulit untuk diperbaiki. Jadi memang penggunaan dental floss lebih disarankan. Memang awal-awal mungkin di antara gigi itu masuknya susah kok, nggak bisa paksa aja. Terus awal-awal berdarah nggak apa-apa. Nah, nanti lama-lama dia akan tidak berdarah lagi. Biasanya kalau berdarah itu memang sudah kotor gitu ya. Kemudian penggunaan obat kumur tanpa alkohol biar perlu. Obat kumur sekarang Bapak Ibu harus memperhatikan kandungan yang mau dipakai. Jadi misalnya Bapak Ibu mau beli obat kumur, harus diperhatikan apakah ada kandungan alkoholnya atau tidak. Nah, tidak disarankan yang mengandung alkohol ya, karena biasanya flora baiknya yang di mulut itu juga mati gitu. Jadi Tuhan ini sudah menciptakan air ludah kita itu sudah canggih banget gitu. Dia antibakterinya sudah bagus. Jadi air ludah tuh udah menurut saya sih sudah bagus. Saya juga nggak pernah pakai obat kumur kecuali misalnya lagi sariawan itu ada obat-obatnya tertentu ya gitu. Oke, boleh di next. Nah, mengenai obat kumur, eh, saya sudah baca dari jurnal dari Transmission Rules of 2019 and Cough and Control in Dental Practice. Jadi, eh, dia di sini menjelaskan bahwa 0,2% povidone iodine ini dia sangat direkomendasikan karena dapat direkomendasikan untuk berkumur karena dapat membunuh bakteri dan virus yang ada di mulut gitu. Povidone iodine ini kalau Bapak Ibu tidak tahu, biasanya nggak boleh sebut merek sebenarnya. Jadi biasa yang dipakai kalau misalnya ada luka ya, ada luka atau mau membersihkan luka tersebut. Nah, biasanya pakai itu tuh, yang warna coklat itu. Gitu. Tapi kita hanya butuh 0,2% untuk membunuh bakteri dan virus yang ada di mulut. Oke, boleh next. Nah, contohnya seperti ini. Nah, seperti yang tadi saya bilang, biasakan membeli produk dengan membaca isinya, ya. Nah,
Ini yang sebelah kiri yang warna kuning ini dia isinya povidone iodinnya 10%. Sedangkan kita hanya butuh 0,2% untuk membunuh bakteri dan virus di dalam mulut. Nah, itu boleh nanti dicampur dengan air ya. Jadi dikumur-kumur 30 detik. Nah, setelah sikat gigi. Biasanya sih kumur kalau misalnya Bapak Ibu sudah merasa kok badan gak enak, sakit tenggorokan. Nah, boleh kumur pakai ini gitu. Insya Allah sih bakteri dan virus yang ada di mulut juga mati ya, karena tadi kita sudah lihat di jurnalnya. Kalau yang sebelah kanan ini 1%. Boleh, mau langsung juga boleh, atau mau dicampur air karena rasanya tidak nyaman juga boleh, karena kita hanya butuh 0,2%, tinggal dibikin perbandingannya aja. Gitu. Oke, boleh next. Oke, selain tadi sikat gigi yang baik dan benar, kita harus melakukan pola hidup sehat ya selama pandemi ini, dan seterusnya harus melakukan pola hidup sehat. Jadi kita harus pertama adalah olahraga ya, dan konsumsi makanan sehat seperti buah dan sayuran. Kalsium, fluor, fosfor, dan vitamin D merupakan komponen penting untuk pembentukan struktur dan menjaga kesehatan gigi ya. Jadi sangat penting nih vitamin D. Sebenarnya sih vitamin A, B, C, D, E itu di saat ini memang harus disarankan harus setiap hari diminum ya. Jadi nanti lihat kalau minum suplemen vitamin, lihat kandungannya ada A, B, C, D, E-nya nggak. Vitamin B pun juga ada banyak ya. Gitu. Itu harus kita konsumsi setiap hari untuk saat pandemi seperti ini. Kemudian ada vitamin C, dan beberapa jenis vitamin lainnya juga dapat menjaga kesehatan mukosa mulut melalui perannya dalam pembentukan kolagen ya. Jadi untuk mencegah sariawan gitu. Oke, next. Nah, yang terakhir adalah hindari kebiasaan merokok. Ya, merokok itu dapat menyebabkan mulut menjadi kering. Jadi kalau misalnya mulut kita kering, air ludah kita itu nggak ada. Nah, sedangkan yang tadi saya jelaskan, air ludah itu sifatnya antibakteri. Kalau mulut kering, tidak ada air ludah, itu biasanya jadi suka ada bakteri atau karang giginya lebih cepat, atau terjadinya halitosis. Halitosis itu nama lain dari bau mulut ya, gitu. Kemudian nikotin pada rokok juga dapat menyebabkan stain pada gigi ya. Jadi membuat gigi menjadi warna kekuningan. Jadi kalau bapak-bapak yang giginya kuning banget ya, coklat-coklat, itu bapak kalau ngerokok berarti itu nikotinnya yang nempel gitu ya. Oke, boleh next. Oke, sekian dari saya. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu ingin konsultasi, boleh saya lewat DM Instagram saya di @g.gbilia. Insya Allah selagi saya masih bisa bantu, akan saya bantu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Gebi atas materinya cukup bagus sekali, apalagi kita juga banyak yang kurang memahami betul bagaimana menjaga kesehatan mulut khususnya di masa pandemi ini. Baik, kita masuk ke sesi jeda iklan. Ini yang lagi sekarang akan saya buka, khususnya di guru dan tenaga kependidikan, pendidikan menengah dan pendidikan khusus. Ada untuk pembimbing khusus. Suaranya kecil sekali Mas Yanto, suaranya kecil sekali. Ya. Ya, mungkin lebih jelasnya kita akan lihat berikut. Anda siap menjadi guru pembimbing khusus abad 21? Anda siap memperjuangkan persamaan hak dan kesempatan siswa mendapatkan akses ke mutu yang setara? Berikut ini adalah jalur yang Anda akan lalui. Jalur pertama yang perlu Anda lalui setelah mendapatkan sosialisasi dari Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau yang disingkat GTK adalah pendaftaran. Anda perlu melakukan
pendaftaran. Teknis guru pembimbing khusus di alamat gpk.gtk.kemdikbud.id. Proses pendaftaran akan berlangsung dari 11 Juli hingga 31 Juli 2020. Setelah Anda melakukan pendaftaran, data yang Anda isi pada saat pendaftaran akan diverifikasi terlebih dahulu oleh Dinas Pendidikan. Apakah sesuai persyaratan yang ditentukan? Dinas Pendidikan juga akan memberikan persetujuan guru calon peserta yang akan diajukan ke pusat atau Ditjen GTK. Namun, apabila Dinas Pendidikan tidak memverifikasi sampai batas waktu yang ditentukan, maka pengajuan peserta akan otomatis ke admin pusat. Ditjen GTK. Proses verifikasi oleh Dinas Pendidikan akan berlangsung dari 1 hingga 15 Agustus. Ditjen GTK juga akan diverifikasi terlebih dahulu untuk penetapan peserta dan penetapan kelas. Ada 3 tahap dalam sesi ini. 1. Ditjen GTK melakukan verifikasi dan persetujuan calon peserta yang sudah diajukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi atau Kabupaten atau Kota. 2. Ditjen GTK menetapkan peserta yang akan mengikuti program sesuai dengan jumlah sasaran. 3. Ditjen GTK memetakan dan menentukan peserta pada kelas berdasarkan jenjang dan wilayah. Masing-masing kelas terdiri dari 20 orang peserta. Proses penetapan peserta atau kelas akan berlangsung dari 16 Agustus. Kemudian Ditjen GTK mengumumkan hasil penetapan peserta dan penempatan kelas melalui PKP. Proses penetapan pengumuman peserta Bimtek GTK akan dilakukan 1 September 2020. Setelah itu, akan mengawal dan koordinasi peserta oleh Dinas Pendidikan Ditjen supaya dipastikan peserta dapat mengikuti Bimtek secara baik. Proses ini akan dilakukan 1 sampai 4 September 2020. Peserta mengikuti Bimtek secara daring di masing-masing kelas yang sudah ditentukan. Bimbingan teknis akan dilakukan pada 14 September sampai 31 Oktober 2020. Ditjen GTK mengelola data peserta lengkap masing-masing kelas, meliputi daftar hadir, catatan kelas, dan lain-lain. Baik, sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu untuk mengisi form presensi. Kemudian setelah selesai materi dan tanya jawab, mohon tidak keluar dulu room karena akan ada informasi dari panitia. Mohon maaf, ini Ibu Susan, kebetulan Pak Theo sudah ada panggilan rapat mendadak, jadi saya sudah coba memberikan pertanyaan dan sudah ada jawabannya melalui voice note. Saya bacakan dulu untuk Pak Theo, Ibu Susan, dan Mbak Gedi. Yang pertama itu, WHO beberapa saat lalu telah mengumumkan bahwa virus corona itu bersifat airborne, bisa tahan hidup di udara, sehingga kemungkinan penderita makin banyak. Apa yang harus dilakukan pemerintah dalam mengantisipasi ini, sedangkan vaksin belum ditemukan dan kemungkinan masih tahun depan? Saya akan coba sharing jawaban dari Pak Theo. Jadi begini, WHO membuat penjelasan mengenai masalah airborne tadi. Jadi dia tidak airborne dalam arti biasa ya, bukan dalam arti melanglang buana di udara, tetapi virus itu bisa bertahan di
udara dalam kondisi tertentu. Misalnya, pada waktu pasien yang sedang sakit, itu diperiksa mulutnya oleh tenaga kesehatan. Jaraknya sangat dekat. Nah, pada waktu itu nafas yang dihembuskan oleh sang pasien itu bisa menularkan virus kepada tenaga kesehatan karena jarak yang dekat. Oleh karena itu, dalam penanganan pasien yang seperti itu dibutuhkan penggunaan APD yang sangat rapat. Itu dalam hal itu. Kemudian yang kedua yang dijelaskan juga oleh WHO, yaitu virusnya bisa airborne kalau berada di dalam sebuah ruangan yang ventilasinya buruk. Jadi tidak ada aliran udara di dalam ruangan tersebut. Kemudian orang berdesak-desakan di dalamnya atau dalam jumlah banyak duduk dalam ruangan, itu bisa terjadi penularan. Tentu penularan yang lain juga adalah kalau berbicara dengan orang lain dan orang itu tidak menggunakan masker, kemudian Anda memakai masker tetapi virus bisa masuk melalui hidung maupun mata, walaupun mulut tertutup. Itu sebabnya kemudian ada yang menggunakan face shield, pelindung wajah itu. Ya. Nah, jadi tentu yang harus yang sedang dilakukan pemerintah adalah melakukan edukasi untuk menggunakan masker. Jadi karena gini, Bapak Ibu, kalau kita menggunakan masker itu kita bukan saja melindungi diri kita, tetapi kita juga melindungi orang lain. Jadi maksudnya kalau kita tidak tahu apakah di dalam diri kita ini ada virus atau tidak, ya. Jadi kemungkinan kita bisa menjadi pembawa juga. Karena banyak kasus COVID-19 ini tanpa gejala, asimptomatik, ya. Ada virusnya, tapi tidak terasa gejala sakit. Pada waktu di swab baru kemudian ketahuan. Nah, oleh karena itu penting sekali untuk kita menggunakan masker, agar pada waktu berkomunikasi dengan orang lain, kita tidak menularkan kepada orang lain, tetapi juga kita tidak tertular oleh orang lain. Itu pentingnya untuk penggunaan masker. Terima kasih. Berikutnya mengenai soal vaksin. Vaksin saat ini sedang dalam proses pengembangan. Diperkirakan pada akhir tahun 2020 atau awal 2021 itu vaksin sudah selesai, sudah jadi, ya. Namun masih membutuhkan waktu untuk diproduksi dalam jumlah banyak. Sesudah diproduksi tentu masih membutuhkan waktu untuk disebarluaskan ke sejumlah orang, ya, paling nggak sekitar 70% lah dari penduduk untuk bisa melindungi sekian banyak orang. Nah, atau bisa melindungi keseluruhan populasi. Jadi dengan demikian butuh waktu memang untuk vaksin bisa diterima oleh setiap orang paling tidak sampai dengan tahun depan. Ya, bahkan proses vaksinasinya itu mungkin baru selesai tahun 2022 itu. Jadi tahun 2021 akan kita disibukkan dengan kegiatan vaksinasi. Tahun 2022 baru mungkin vaksinasinya selesai. Jadi selama itu berlangsung kita masih tetap harus disiplin ya dengan penerapan protokol kesehatan. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya untuk Ibu Susan, ini dari Bapak Ahmad Rudi Afandi. Bagaimana mengubah cara berpikir terhadap adanya anggapan teman yang menganggap kita berlebihan bila tidak mau bersalaman. Kemudian, karena anggapan di lingkungan sekolah tidak ada terpapar COVID, walaupun sebenarnya kita berasal dari berbagai wilayah dengan zona kuning bahkan merah. Silakan Bu Susan. Ya, baik, dengan Bapak siapa tadi? Bapak Ahmad Rudi Afandi, cuma tidak disebutkan instansinya Ibu. Ya, baik Bapak Ahmad. Terima kasih. Banyak sekali yang memiliki sikap semacam itu. Kita dianggap sebagai orang aneh. Kita dianggap sebagai orang yang tidak tahu budaya. Hanya karena kita tidak mau mungkin bersalaman.
kita tidak mau berpelukan dan sebagainya karena itu sudah terbentuk sekian lama. Namun demikian tadi saya sampaikan bahwasanya sense of community kita bisa juga menggerakkan, juga mengajak siswa-siswa kita juga senantiasa juga bisa memberikan kesempatan untuk semacam ini kita berbagi informasi atau mungkin teman yang bersikap semacam itu ya kita berikan link-link semacam ini, misalnya link YouTube biar dia juga dengar sendiri misalnya, atau tadi kita coba untuk melibatkan siswa, melibatkan siapapun di sekolah untuk juga menjadi duta-duta untuk edukasi COVID. Jadi siswa kita pun kita bisa berikan juga pembelajaran. Kita libatkan bagaimana mereka bisa mengedukasi teman-temannya yang lain, bahkan mungkin bisa mengedukasi orang tuanya, mengedukasi juga tetangga-tetangganya, sehingga kalau seluruh pihak di sekolah itu, baik guru dan akhirnya juga siswa bisa menjadi duta-duta yang luar biasa, maka masyarakat kita sudah akan tertolong sekali dengan luar biasa. Nah, memang sekali lagi tidak mudah dan kita butuh sedikit korban perasaan. Korban perasaan, tadi saya mengatakan sense of control kita ketika kita mungkin dicela oleh orang lain, kita dianggap aneh, ya itu wajar karena hidup kita tidak mungkin kita selalu dipuji orang. Kita juga tidak mungkin semuanya itu menyenangkan hati orang. Tetapi kita juga harus tahu seperti tadi yang diutarakan oleh Pak Theo sempat bahwa hari ini zona hijau, besok bisa zona merah. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang akan terjadi? Nah, semacam itu kita bisa buat juga model pembelajaran kalau dengan siswa-siswa kita. Mereka dilatih untuk problem posing, problem solving. Mereka diminta untuk membuat pertanyaan-pertanyaan. Bisa nggak kira-kira hal-hal terkait dengan COVID? Siswa-siswa itu pikirkan apa yang akan terjadi. Yang mereka lihat misalnya. Mereka mengatakan pasti akan muncul itu berbagai pertanyaan-pertanyaan dari siswa tentang kok bisa Pak? Bagaimana hari ini hijau kok besok bisa merah dan sebagainya. Coba kamu cari jawabannya sendiri. Nah, ketika mereka sudah tahu sendiri jawabannya, ketika mereka sudah juga mengerti dari apa yang mereka pelajari dari sumber-sumber yang kita juga bantu tentu saja karena kalau pembelajaran inquiry maupun problem solving, problem posing dan sebagainya, guru tetap harus membantu. Siswa akan kemudian sekali lagi dia akan memiliki pemikiran yang akan berubah. Karena dia tahu dari menggali sendiri, dapat informasi-informasi yang akurat dari sumber terpercaya. Dengan demikian, maka dia nantinya dapat kita libatkan menjadi duta-duta yang luar biasa. Kepada teman-teman yang demikian pun, mungkin kita bantu pakai link-link khusus untuk mengetahui dampak-dampak perubahan yang bisa dinamikanya itu berkembang begitu cepat. Salatiga misalnya dulu sempat dinyatakan sebagai hijau, tapi dalam waktu yang sangat dekat ya bisa menjadi merah. Jadi banyak sekali hal-hal yang kita senantiasa harus antisipasi sampai pandemi berakhir. Kita tidak perlu selalu memikirkan semua apa kata orang, tetapi yang penting adalah ketika orang itu mengalami kesulitan, kita tetap care, kita tetap peduli dengan tetap menjaga jarak. Di tempat kerja kita tetap perlu care dengan guru-guru yang lain, dengan tenaga kependidikan yang lain, dengan tetap kita memperhatikan protokol kesehatan, kontrol kita tetap perhatikan, tetapi sense of community kita juga tetap jalan. Maka dengan demikian, hubungan kita dengan orang lain tetap diharapkan bisa terpelihara dengan baik, tetapi juga kondisi kita tetap bisa aman. Sebab kalau sampai terpapar, yang rugi juga kita sendiri. Yang tidak hanya kita, tetapi orang-orang di sekitar kita pun rugi. Kita kembali ke yang kelima tadi, paparan pedoman yang kelima, kembali ke esensial. Peran kita itu apa? Peran kita sebagai pendidik, ya memang kita harus rela dicela. Peran kita sebagai pendidik, kita memang harus mengedukasi. Peran kita sebagai pendidik adalah sebagai agen perubahan. Dan untuk membawa sebuah perubahan yang baru, itu bukan sesuatu hal yang mudah. Begitu Pak Ahmad. Ibu jawabannya cukup menarik sekali. Memang banyak sekali orang yang kurang memahami kondisi ini, Bu. Banyak yang antara tidak peduli, tidak care. Secara kita sendiri mungkin menerapkannya sudah sesuai dengan protokol kesehatan, tapi orang yang kita hadapi sehari-hari kurang
open dengan seperti ini gitu. Betul. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya untuk Mbak Gebi, bagaimana mengatasi ketakutan akan tertular COVID, padahal gigi sangat sakit sekali, bahkan sudah tidak kuat. Kadang-kadang untuk daerah tertentu Mbak Gebi, untuk kondisi seperti ini mungkin puskesmas juga tidak buka. Banyak guru-guru banyak tenaga medis puskesmas, kemudian guru-guru dan para masyarakat juga membantu untuk sosialisasi. Nah, bagaimana menghadapi ini di dalam kondisi di wilayah yang dokter giginya juga kurang banyak gitu, Mbak Gebi. Silahkan Mbak Gebi. Gebi masih di mute, Mbak. Masih di mute. Oke. Oke, sudah terdengar ya? Sudah terdengar, Mbak. Ya. Jadi memang kalau misalnya sedang di daerah ya, jika dokter gigi, puskesmas semuanya tutup dan merasa kesakitan sekali, itu boleh ke dokter umum pun, itu boleh. Misalnya sakit gigi yang tidak tertahankan, nanti biasanya dokter umum juga akan meresepkan obat. Tapi biasanya sih harusnya ada tindakan dari dokter gigi karena biasanya kalau sakit sekali itu dia hilang sementara dengan obat gitu. Jadi boleh ditanyakan mungkin di puskesmas sekitar, ini dokter giginya apakah ada WA-nya, ada teleponnya, soalnya sih yang saya tahu dari PDGI memang sudah disarankan sejenis telemedicine seperti itu. Jadi kita konsultasi by online itu ya, pasien bisa diarahkan mungkin dengan kumur air garam hangat, dan diresepkan obat dari online, itu juga bisa sih gitu. Jadi kalaupun memang tidak ada dokter gigi sama sekali, ke dokter umum pun tidak apa-apa gitu. Dan harus lihat juga kalau misalnya ternyata dokter giginya ada yang buka, dilihat juga apakah di sana dokter giginya sudah melakukan penggunaan APD yang lengkap atau tidak, karena yang kita takutkan adalah penularannya itu kan, karena dokter gigi juga ruangannya itu sangat kontaminasi sekali. Saya pun sekarang praktek juga setiap satu pasien itu harus disterilin semua gitu, sampai ubin-ubin, meja, dental unit segala macam itu harus sudah disterilin semua. Jadi kitanya juga harus aware melihat keadaan klinik tersebut gitu. Jadi itu yang supaya kitanya juga merasa aman gitu ya. Itu aja sih. Terima kasih. Mbak Gebi, ini ada pertanyaan kembali untuk khususan, saya rangkum menjadi satu saja ya Bu ya. Ini bagaimana membekali guru tentang sifat positif dan kesehatan jiwa jika secara pribadi guru dituntut untuk melindungi diri sendiri, keluarga, kemudian anak didik. Dan Bu, tentang hand sanitizer. Kadang-kadang ada hand sanitizer yang mengandung alkohol dan itu berbahaya kepada anak yang menyebabkan ruam dan kemerahan. Bagaimana memberikan pemahaman kepada orang tua untuk hal ini, Bu? Silahkan Ibu. Ya, baik. Hand sanitizer yang diizinkan adalah yang 60% alkohol ya, menurut standar protokol kesehatan yang sudah diputuskan. Nah, dengan demikian saya kira relatif aman, tetapi sebenarnya yang menjadi jauh lebih penting adalah bagaimana cuci tangan pakai sabun. Itu yang sangat menolong karena resikonya akan relatif lebih kecil dibandingkan dengan kalau kita menggunakan alkohol gitu. Itu Bu Ana. Satu lagi Bu, bagaimana membekali guru tentang sifat positif dan kesehatan jiwa jika secara pribadi guru dituntut untuk melindungi diri sendiri, keluarga, dan anak didik? Ya, baik. Melakukan perubahan kepada berpikir positif perlu didahului oleh apa yang disebut di dalam bahasa psikologi itu kesadaran diri, self awareness. Nah, kesadaran diri ini yang memang menjadi penting. Cuma masalahnya kan kita ini situasinya mendadak dan banyak orang memang kesadaran diri ini masih relatif susah begitu. Banyak orang yang tidak memiliki kesadaran diri. Maka memang ya
informasi-informasi yang sangat akurat, kesempatan link-link yang akurat, yang bagus, itu yang mungkin bisa kita pakai untuk membantu terlebih dahulu perubahan mindset, perubahan cara berpikir, mungkin informasi yang salah dan sebagainya, biar itu didapatkan dulu bahwa oh ternyata ini salah. Oh, informasi yang seperti itu memang selama ini saya dapatkan, saya tidak tahu bahwa situasi itu salah, misalnya menggunakan masker. Selama ini orang menggunakan masker kalau sudah capek, kalau tidak diletakkan di bawah, mungkin ditekuk, diletakkan di bawah dagu. Terakhir orang sudah menjadi lebih jelas bahwa ketika masker yang tadi diletakkan di bawah dagu, dan sebelumnya daerah dagu ini sempat terpapar, apalagi untuk masker yang tidak terlalu sampai ke leher, maka virus yang mungkin sempat nempel di sini dapat saja kemudian ketika kita pasang kembali masker itu, kemudian droplet tersebut atau virus tersebut akan mudah kita hirup. Kemudian juga tadi, sebagaimana diutarakan Pak Theo, banyak orang tidak tahu bahwa tadi kebetulan Dr. Gaby luar biasa bagus, sudah juga memberikan langsung contoh bukti fisik tentang aerosol, ya, aerosol, airborne misalnya, itu semua dapat kita, kalau kita bernafas kan pasti menghirup, kita menyerap. Kalau itu semua berada di dekat kita dan kita serap, risikonya akan cukup tinggi. Maka penggunaan face shield, selain juga masker, saya kira memang itu menjadi relatif menolong untuk mengantisipasi hal-hal semacam itu. Jadi sekali lagi kebiasaan itu terjadi, cara pikir yang salah, nggak bisa berpikir positif seringkali karena memang informasi-informasi yang kita terima itu salah. Kesadaran bahwa informasi yang kita terima itu salah, itu adalah hal yang awal dulu. Tapi biasanya itu tidak mungkin bisa diberikan oleh orang yang selama ini dia sudah tidak respect gitu. Maka orang yang memberikan informasi harus dari orang yang selama ini dia respect. Yang selama ini cukup punya power untuk membantu dia berubah. Keteladanan dari orang yang memberikan informasi juga menjadi penting. Sebab kalau orang yang memberikan informasi itu sendiri tidak dapat menjadi teladan, antara perkataan perbuatannya itu sudah tidak sinkron, integritas pribadinya sudah menjadi masalah, maka dia memberikan informasi apapun, mengajak orang lain untuk melakukan pembenahan atau pelurusan informasi yang salah, mungkin dia juga tidak mau mendengar begitu. Jadi mungkin baik kalau dari sumber-sumber aslinya saja kita linknya kita berikan dalam masa-masa ini. Itu kira-kira. Antara kalau kesadaran diri ini sudah berubah, baru kemudian kita bisa mulai merubah bagaimana melihat harapan-harapan yang bisa kita lakukan, bahwa kita adalah makhluk Tuhan yang berharga, makhluk Tuhan yang paling tinggi derajatnya. Kita agen perubahan, kitalah yang harus berubah, bukan menunggu perubahan, bukan baru berubah setelah dunia berubah. Terima kasih. Terima kasih Bu, itu closingnya cukup menarik sekali, memang harus dari diri kita sendiri dulu ya Bu ya. Pertanyaan cukup, ya. Pertanyaan cukup banyak sekali Bu, cuman waktunya sudah mendekati selesai. Nanti kita coba pertanyaan coba kita akan sharing ke Ibu melalui media WhatsApp untuk Ibu jawab dan kita akan teruskan ke peserta. Sebelumnya sebelum closing statement mungkin ada tips dari Ibu dan Mbak Gaby untuk kita semua. Silakan Ibu Susan terlebih dahulu. Perlindungan diri yang paling luar biasa adalah sikap kita terhadap kesehatan. Terima kasih. Untuk dari Mbak Gaby. Mbak Gaby masih di mute. Ya, oke. Semuanya kita harus tetap berpositive thinking, jaga kesehatan, dan tetap semangat untuk melakukan aktivitas. Terima kasih. Terima kasih. Ini saya bacakan statement dari Pak Theo. Guru memahami peran penting dalam membantu siswa memahami penyakit COVID dan mengatasi kecemasan mereka. Untuk itu yang perlu ditekankan adalah guru harus aktif mencari informasi yang benar,
bukan yang hoax, untuk disebarkan ke anak didik, ke keluarganya, kemudian ke masyarakat. Peran guru ini membantu para tenaga medis di daerah terutama untuk menyebarkan kebenaran-kebenaran, menyebarkan informasi yang akurat. Dengan pemahaman yang disampaikan oleh guru mungkin bisa dapat diterima dengan baik oleh masyarakat dibandingkan oleh tim medis yang banyak menggunakan bahasa medis yang tidak dimengerti oleh masyarakat. Aduh, terima kasih banyak, materinya cukup menarik sekali, kemudian pertanyaan juga cukup banyak, tapi waktu juga yang sudah mepet sekali Ibu. Terima kasih Mbak Gebi dan Ibu Susan. Sebelumnya saya atas nama moderator dan panitia memohon maaf jika ada kesalahan kata-kata dan penerapan kami. Mudah-mudahan kami dapat memberikan banyak materi-materi untuk Bapak Ibu yang ada di daerah, apalagi dalam masa COVID ini memang kita melalui cara webinar, mudah-mudahan nanti kita akan memberikan tema-tema yang lebih menarik lagi, juga nanti bisa mengundang Ibu Susan dan Mbak Gebi lagi untuk lain waktu. Terima kasih Mbak Gebi dan Bu Susan atas waktunya, ilmunya cukup bermanfaat sekali, terutama untuk saya dan untuk teman-teman. Terima kasih Ibu. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke panitia. Ya, baik. Terima kasih Mbak Ana. Sambil saya menyampaikan beberapa informasi kepada Ibu Susana dan Ibu Gebi, mungkin bisa meninggalkan ruang webinar ini dan melanjutkan aktivitasnya. Ya, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu Susana. Baik, Ibu sekalian, kita lanjut mengenai beberapa informasi yang akan saya sampaikan. Yang pertama, bagaimana Bapak Ibu mendapatkan sertifikat webinar pada tanggal 16 Juli ini, sesi pagi. Jadi setelah Bapak Ibu kemarin mendaftar, Bapak Ibu mengisi daftar hadir masuk, kemudian mengisi daftar hadir selesai, kemudian mengisi evaluasi penyelenggaraan, dan yang terakhir mengisi rencana tindak lanjut. Semuanya sudah saya share tadi di kolom chat. Itu mengisinya via Google Form. Bapak Ibu tinggal atau menekan dulu, kemudian mengisi formulirnya sesuai dengan yang Bapak Ibu punya. Sedikit mengenai RTL untuk kolom kegiatan. Jadi Bapak Ibu bisa isi tentang apa yang akan Bapak Ibu lakukan setelah webinar ini, kegiatan apa yang kira-kira bisa menghubungkan materi ini dengan praktik langsung ke boleh ke murid, boleh ke sejawat, atau lingkungan sekitarnya. Kolom metode yaitu bagaimana Bapak Ibu melakukan kegiatan tersebut. Selanjutnya untuk kolom sasaran, Bapak Ibu isi dengan siapa yang akan Bapak Ibu berikan kegiatan tersebut. Dan kolom waktu Bapak Ibu bisa isi kapan kegiatan tersebut dilaksanakan, boleh dengan jangka waktu ataupun langsung disebutkan waktunya, misal tanggal 16 Juli pukul 14.00. Boleh kami serahkan kepada Bapak Ibu. Dan pada kolom keterangan, Bapak Ibu apabila masih memerlukan keterangan terkait metode atau kegiatan yang akan Bapak Ibu lakukan, bisa diisi dalam kolom tersebut. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa RTL ini
kami akan rencanakan untuk diselenggarakan pemilihan RTL terbaik. Jadi satu RTL ini nanti kita akan lombakan, atau juga mungkin Bapak Ibu nanti bisa jadi narasumber setelah Bapak Ibu melakukan RTL tersebut. Baik, saya coba share screen dulu. Ini sebentar, share screen-nya ini belum bisa. RTL ya Mas Yanto. Iya, mungkin sudah Pak itu. Share screen. Oh ini, ya. Ya, ini contoh form RTL. Apabila Bapak Ibu kesulitan dalam mengakses Google Form, maka bisa menulis di kertas dengan form seperti berikut. Ya, sudah jelas mungkin. Saya coba share screen. Pak Fadil bisa di-over ya? Silakan Mas Yanto. Oh iya, terima kasih Pak. Ya, setelah metode tanya jawab tadi, informasi lainnya adalah mengenai bagaimana Bapak Ibu bisa mengikuti seri webinar guru belajar dari Direktorat GTK Dikmendikbud. Ada videonya, dapat Bapak Ibu tonton di YouTube. Saya akan coba share di sini. Ada 2 video. Kita simak bersama ya, Bapak Ibu. Berikut tata cara disertasi. Pertama, Bapak Ibu silakan mengklik gtk.kemdikbud.go.id feedback atau webinar di browser Bapak dan Ibu, lalu masuk ke akun PKB atau akun berbagi. Nah, sebelumnya pastikan Bapak Ibu sudah mendaftar sebelumnya di sesi yang akan kita isikan sesinya kali ini. Karena jika belum mendaftar, maka kegiatan yang langsung ini tidak akan terdapat di menu kelola. Jadi menu kelola dari kegiatan ini merupakan daftar kegiatan yang sudah kita ikuti maupun yang sudah kita daftarkan. Untuk mengisi presensi yang langsung, pilih kegiatan yang langsung, lalu pilih presensi. Nah, silakan isi 1-6 kuesioner yang ada. Masing-masing kuesioner ketika diisi akan mengotomatisasikan. Jadi jika koneksi tidak stabil, tidak apa-apa, tidak akan hilang. Jika sudah isi semuanya, maka Bapak dan Ibu sudah dapat melakukan presensi. Kurang lebih seperti itu. Untuk mengunduh sertifikat, link sertifikat bisa diunduh pada pukul 18.00 WIB di hari webinar bersangkutan, dan batas waktunya adalah 2 hari. Pilih menu kelola, menu kegiatan di webinar yang akan kita unduh sertifikatnya, lalu pilih sertifikat. Di situ akan muncul tombol download sertifikat. Jika tidak ada, nanti Bapak dan Ibu tidak mengisi presensi pada webinar langsung atau biodatanya belum diisi. Ini adalah contoh
sertifikat yang sudah diunduh. Terima kasih. Ada video lagi, lanjut. Berikut pendaftaran pengisian presisi dan juga untuk sertifikat di gt.go.id/media. Pertama, kita harus gt.go.id/registrasi ini, lalu kita masuk dengan kos PKB lagi. Jika ini maka pilih registrasi, nanti akan diarahkan ke registrasi waktu guru berdoa. Bukan kos PKB guru. Lalu kita pilih yang kita akan daftar untuk pembelajaran Point dan adaptasi pembelajaran bahasa Indonesia yang berfungsi dalam PJJ pada tanggal 14. Kita klik ringkasan, klik lengkapnya. Setelah itu kita klik daftar webinar. Demikian. Nanti poin sementara akan tadi kita seleksi daftar di kegiatan webinar sesi. 3 hari webinar berlangsung tanggal 14 Juli jam 8. Kita bisa masuk kembali ke kelola. Di menu kelola ini, jika pertama kali masuk akan diminta untuk melengkapi biodata. Silakan lengkapi biodata ini, karena jika sudah dilengkapi maka kita tidak akan bisa mengurus sertifikat. Akan lengkapi, silakan klik tanda garis 3 di kiri. Di sini akan muncul kegiatan yang kita daftarkan. Karena 5 dari bawah. Memilih untuk yang saat ini itu tanggal 14 Juli sesi 1. Kita pilih kita klik untuk dari sini terdapat rinci dan buku. Jadi klik kita akan terbuka masuk webinar dari ketika waktu presentasi yang akan kita beli presentasi tampil. Presentasi tampil ini akan muncul di sini waktu webinar sedang berlangsung. Silakan ketika 6 jika sudah silakan bersimpan, maka jangan khawatir karena setiap kita mengisikan nomor otomatis untuk sertifikat. Agar kita bisa mengisi sertifikat pada pukul 18.00 Indonesia Barat di waktu webinar berlangsung, dan satu sertifikat pada hari kita ketika sudah masuk jam 18.00 kita kembali masuk ke menu kelola. Kita pilih strategi ini kegiatan, pilih webinar yang sertifikatnya. Pastikan
pada saat webinar berlangsung presensi di sini sudah diisi. Ya. Jika tidak, kita tidak akan mendapat sertifikat. Karena tadi biodata kita belum diisi, kita tidak dapat sertifikat. Maka kita isi dulu biodatanya. Jika biodata sudah terisi dan presensi sudah diisi, maka tombol bukti sertifikat akan muncul di waktu 18.00 WIB hari webinar langsung. Terima kasih. Iya, baik, Bapak Ibu. Lanjut beberapa informasi. Oh, sebentar. Ya, untuk kendali saya kembalikan ke host sambil saya sampaikan beberapa informasi lainnya. Jadi Bapak Ibu yang tadi telah menonton videonya, itu adalah tata cara bagaimana Bapak Ibu bisa mengikuti seri webinar Guru Belajar Direktorat GTK Dikmendiksus. Caranya yang pertama itu melalui komputer, mendaftar di website kemdikbud.go.id /rek_webinar. Tata caranya setelah mendaftar, kemudian mengikuti materi dari Zoom, mengisi presensi pada saat webinar berlangsung, kemudian mengisi survei yang ada di website tersebut. Adapun tadi video yang kedua, itu caranya bagaimana melakukan pendaftaran melalui perangkat handphone atau ponsel. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui untuk sertifikat webinar pagi ini, kemudian nanti pada saat webinar tanggal 22 Juni itu berbeda dengan sertifikat yang ada di website. Jadi prosesnya ini kami kerjakan manual, kami akan kirimkan ke email Bapak Ibu dalam waktu 2-4 minggu ke depan. Ya, ini room ini akan kami buka sampai pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Jadi sambil menunggu Bapak Ibu mengisi data lahir, kemudian evaluasi, ini ada beberapa informasi juga, khususnya yang sekarang sedang dibuka pendaftarannya penggerak. Jadi salah satu program dari khususnya ada Dirjen GTK yang dipimpin oleh Mas Ansar, ada guru penggerak khusus untuk tingkat SD, TK, SMP, dan SMA. Sedangkan untuk SMK dan SLB, kebijakannya nanti akan ada di Direktorat Jenderal Vokasi. Jadi menunggu informasinya ya Bapak Ibu, untuk yang SMK dan SLB nanti bisa ikuti juga media sosialnya Ditjen Vokasi yang dipimpin oleh Pak Wikan. Ini pendaftarannya sudah dibuka mulai 13 Juli sampai nanti 22 Juli. Adapun nanti untuk angkatan pertama bisa dilihat di slide berikutnya. Jadi ini ada beberapa tahapan angkatan dari pendaftaran guru penggerak ini. Angkatan pertama bisa dilihat di slide berikutnya. Itu ada beberapa kabupaten. Ya, untuk angkatan pertama sampai angkatan ke-6 jumlah calon guru penggerak itu berbeda, pendaftarannya pun jadwalnya berbeda, dan jumlah sasaran daerahnya pun berbeda.
kita lihat angkatan pertama yang sekarang ini cukup banyak ini, terbagi dari beberapa provinsi, Bali, Nusa Tenggara ada beberapa, Jawa, Kalimantan, Papua dan Maluku digabung, Sulawesi satu pulau digabung, dan Sumatera satu pulau juga digabung. Ada beberapa kabupaten. Angkatan kedua bisa dilihat di sini. Lanjut, ini mungkin sekilas saja. Informasinya ini ada di Instagram kami. Nanti silakan follow ya Bapak Ibu. Ya, ini slide terakhir. Jadi setelah ini kami ada lanjutan lagi webinar siang jam pukul 14.00 waktu Indonesia Barat dengan tema dari karakter, yaitu diisi oleh Prof. Suyanto, guru besar di Universitas Negeri Yogyakarta, yang sebelumnya juga salah satu pejabat di kementerian ini. Ini menarik karena karakter ini salah satu yang harus Bapak Ibu miliki dan nanti akan dikembangkan untuk menjadi materi untuk anak murid atau peserta didik. Kemudian ada juga ini untuk mapel khusus yang PKN dan IPS, yaitu antropologi. Narasumbernya dari P4TK PKN IPS yang di Malang. Kemudian ada juga Ibu Suharyanti, itu dari guru dari Batu, Kabupaten Batu, Jawa Timur. Dan untuk yang Bapak Ibu yang mau mendaftar pada sesi hari Jumat, webinarnya sudah bisa mendaftar. Linknya tetap sama, yaitu di gtk.kemdikbud.go.id/rec_webinar. Perhatikan waktunya dan juga nanti arahan dari panitia. Saya coba sambil baca chat ya, mungkin ada pertanyaan atau dari Q&A. Oh, Mbak Ana sudah keluar ya. Nah, ini dari Ibu Wiwin Sariwani, SLP Negeri Pidi. Ya, Bu Wiwin masih ada mungkin ya. Jadi Bu Wiwin ini kan karena belum mendaftar pada akun di website GTK. Jadi kalau yang webinar series pendaftarannya melalui website GTK, memang salah satu tahapannya adalah di website tersebut. Kemudian setelah masuk, login dengan menggunakan SIM PKB, atau bila Ibu belum punya, maka bisa daftar dulu di website guruberbagi.kemdikbud.go.id. Langsung login ke website GTK, pilih menu kelola, Nah, di sini jangan sampai Bapak Ibu tertukar ya, karena di website GTK tersebut ada jenjang untuk Dikmen, SMA, SMK, dan SLB. Nah, juga ada jenjang SD dan SMP. Mungkin itu sudah bisa menjelaskan ya untuk Bu Wiwin dari Aceh.
dari Bu Titin, tadi mungkin sudah saya jelaskan. Yang suaranya mungkin terdengar tidak jelas atau putus-putus. Kami sudah berusaha sih maksimal, dari kami jaringannya sudah baik. Mungkin dari Bapak Ibu bisa untuk memindahkan perangkat ke jaringan yang lebih baik, ataupun hanya mengganti perangkat, mungkin ada yang lebih baik. Sudah berusaha maksimal dari kami jaringan sudah materi nanti akan bisa untuk memindahkan ke baik. Yang itu video yang tadi mengenai pendaftaran webinar series. Yang tadi pendaftaran webinar series. Belum. Nanti aja. Nanti deh. Ya, untuk Bapak Ibu yang menyaksikan kami via YouTube, akan kami akhiri. Terima kasih untuk partisipasinya dalam webinar kali ini. Lanjut nanti ya, untuk webinar sesi siang pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Ya, mungkin sambil jam 1 kita tampilkan semua ya, Pak Fadil, pesertanya, biar bisa kita ngobrol-ngobrol santai sambil melihat wajah Bapak Ibu. Ini waktu-waktu kritis di mana mata mungkin lelah. Jadi bisa sambil ngobrol kita. Masih banyak ini saya lihat di attendees. Ya, Bapak Ibu yang mau sambil ngobrol silakan bisa tunjukkan videonya, kameranya. Silakan Bapak Ibu tunjukkan wajah kalian. Halo Ibu Marhani, Ibu Cut Eva, Ibu Sri Rohmatun, Pak Arsyad, Ibu Margareta, Pak Dani. Masih ada 200. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada penampakan nih banyak nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nama peserta kita? Siti Faiza. Faiza. Yang mau bicara lebih dahulu, Acung. Ya, Ibu Marhani Andis. Silakan. Saya ambil air sebentar ya. Tengah di unmute, Bu. Sebentar. Sebentar. Assalamualaikum. Terima kasih Pak informasinya. Bertemu kembali. Semoga ilmunya. Ini di sini kita bisa foto bersama ya. Bersama diabadikan dulu. Wah, ada Hafiz. Halo Pak Hafiz. Assalamualaikum.
Banyak ini. Nah ya. Masuk restu nggak bisa ya? Kelihatan ya wajah Bapak Ibu. Kelihatan. Kalau mau bisa pilih galeri, itu bisa banyak tampilan videonya dari teman-teman guru lainnya. Saat bayar ini bisa 1, 2, 3, 4, 5, 15 kotak ya Bapak Ibu. Kalau di saya bisa 25 nih Mas Yana. Wah, 25. Yo. Kan biar saya foto. Nah, ini di gedung D, Pak. Apa Bu lockdown ya Bu? Gedung D bukan lockdown 2 minggu, Pak. Ya lockdown cuma kami baru masuk kantor ini. Dengan protokol kesehatan Bu. Ada piket. Tetap ada yang piket. Tiket sehari masuk sehari enggak ya, Pak? Biasanya yang di 45 tahun ke atas itu tidak wajib. Yang masih di bawah 45 dalam 1 minggu. Ya ini lagi Ibu Rimpun nggak ada fotonya nih. Halaman berikutnya. Siapa ini? Ya. Ini. Ya nih. Ini saya tandem ya. Saya minta satu orang untuk bicara ya. Bapak Ibu, mendengar suara saya? Dengar. Nah, alhamdulillah. Saya minta bawa Bapak dulu deh. Dulu ya, sholat. Pak Agus. Sholat dulu. Ya. Sholat dulu, sholat dulu nggak ada. Agus. Dengar? Kedengaran. Gimana Pak untuk sesi webinar hari ini dengan 3 narasumber, materi yang berbeda, ada dari psikologis, ada dari protokol kepresidenan, dan juga mengenai kesehatan gigi. Gimana nih menurut Bapak? Pak Agus. Ya, saya cukup tertarik dengan yang kesehatan gigi karena kemarin kan sempat mau bawa anak ke dokter gigi, boleh nggak boleh kan? Alasannya setelah mendapatkan penjelasan dari tadi, oh ternyata baru tahu lah, ternyata sangat beresiko lah untuk penanganan gigi. Ada lagi Pak? Itu. Yang berikutnya Ibu Antri Marini. Bagus mengenai HIMSI tadi. Terima kasih Bapak. Ibu Antri Marini, siap? Dinyalain dulu Bu Antri. Mikrofonnya Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Ibu. Gimana Bu sesi webinar hari ini? Bagaimana Pak? Ya, gimana dengan sesi webinar hari ini?
Alhamdulillah berjalan lancar dan bagus sekali temanya Bapak. Ada masukan, saran atau mungkin? Saya pamit Pak ya. Assalamualaikum. Ya, silakan Pak. Terima kasih. Yang mau sholat silakan. Yang mau berbagi cerita mungkin Bapak Ibu. Ya. Pak Muhammad Hirijam nih, kayaknya berat nih beban hidupnya nih. Nopang kepala terus nih. Oh, langsung hilang tuh. Pak Muhammad. Coba nih. Assalamualaikum Pak. Mikrofonnya diklik dulu Pak, di unmute. Ya, silakan Pak Muhammad Hirijam. Assalamualaikum. Pak Yanto. Waalaikumsalam Pak. Halo. Ya. Nina. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak. Baik. Kapan ke Lombok lagi? Insya Allah Pak. Tunggu pandemi. Ya. Muhammad Hirijam di Lombok ya? Iya Pak. Di NTB Lombok. Pak Yanto pernah ketemu itu? Ke Lombok. Oke.